Halo teman-teman, kembali lagi di my YouTube channel Anita Rias Tepuh. Nah, kali ini kita bakal masak asi ikan mas ya teman-teman. Kemarin kan saya udah buat video tentang arsik nila nih. Sekarang kita bakal masak ikan mas ya. Dan caranya juga nggak jauh beda, bahan dan bumbunya juga sama. Yang bedain cuma ikannya ya teman-teman. Ini dia bahan-bahannya ya teman-teman. Bahan-bahannya ini sesuai selera ya teman-teman. Nah, ini kacang panjang. Kalau teman-teman gak suka boleh diganti dengan terong ya. Saya pakai kelapa satu ya teman-teman. Dan di sini saya pakai asam potong. Nah, pertama-tama kita masukin ini bumbunya dulu ke kualinya ya, ke pemasaknya ya. Ini yang pertama, paling bawah itu seperti biasa, seperti masak nila. Kita masukin serai di bawah dan lengkuas, daun jeruk, ya, dan juga asam. Kita masukin asamnya ya teman-teman. Saya sedang mengaduk ininya ya, sedang mencampur bahan-bahannya. Setelah itu kita masukin paling bawah kacang panjang dulu ya. Tapi nggak usah dihabisin ya teman-teman, karena nanti kita kasih paling atas lagi kacang panjangnya. Dan setelah itu kita masukin ikannya, kita susun rapi ya, supaya nanti ikannya nggak hancur. Ini fungsinya bahan-bahan yang di bawah ini supaya ikannya nggak gosong ya teman-teman. Dan setelah itu kita aduk ininya ya, bumbu-bumbu yang udah kita halusin tadi kita masukin ke air dan kita aduk. Ini fungsinya supaya ini ya teman-teman, supaya bumbunya itu merata ya. Nah, kita masukin. Setelah itu kita kasih daun jeruk di atas sedikit lagi, terus kita kasih kacang panjang lagi di paling atas. Nah, setelah mendidih seperti ini, nah setelah itu jangan lupa kita tutup ya teman-teman. Kita tutup. Nah, setelah kering, ini belum matang ya teman-teman. Seperti ini kita masukin ya daun bawang. Daun bawang. Ini belum matang ya teman-teman, tapi udah setengah matang.
belum dikasih santan ya. Kita masukin tomatnya. Dan setelah itu kita bakal masukin santan. Ini santannya 1 ya teman-teman. Copot. Karena ikannya juga 1 kilo, seharusnya itu santannya lebih banyak ya. Karena ini takut kolesterol, jadi santannya 1 aja ya. Ini udah setengah matang ya teman-teman. Sebelumnya saya belum peras santannya ya. Kita mau tunggu itu kuahnya lebih kering ya, supaya nanti ikannya itu gurih dan nggak mudah basi ya. Jadi ini nanti bisa setelah tahan 2 hari nggak basi ya di rumah. Dan jangan lupa ngambil sedikit kuahnya ya. Kita bakal ambil kuahnya sedikit karena ini bakal kering banget ikannya, jadi kuahnya harus dipisahin. Karena kalau nggak dipisahin itu ikannya bakal mudah basi ya. Jadi ini buatnya simple banget ya teman-teman. Jadi buat teman-teman itu kalau malas masak, ini boleh dimasak di rumah ya. Karena hari ini dimasak, besok itu masih bisa dimakan ya. Jadi untuk besok itu nggak usah masak, boleh makan ikan ini aja. Nah ini dia teman-temannya, sudah diambil kuahnya. Itu masih ada sedikit lagi, belum terlalu kering ya. Kita tunggu sampai kering ya teman-teman. Dan ini dia teman-temannya, ini ikannya udah mateng, udah kering ya. Jadi kita bakal tinggal makan lagi, makan pakai nasi ya. Jadi ini biasanya orang Medan masak itu dimakan pakai nasi ya. Tuh ini udah mateng ya. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya,